وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, agar efektif kita bagi waktu ini menjadi 2, setengah jam taklim, setengah jam nanti kita evaluasi tentang kinerja kita masing-masing. Jadi tidak terlalu lama ya. Pertama kita taklim dulu ya, sambil santai saja. Memang yang bagus itu ada coretannya ya. Topik malam ini adalah makna ibadah ya. Makna ibadah. Nanti biasa ayat Qur'annya dibaca topik ya, HP-nya. Ibadah itu dari bahasa Arab ya, dari kata abada ya, budu abdan wa ibadatan. Wadaka ma'budun, ibid la ta'bid, ma'badun mi'badun. Makna ibadah itu pertama adalah menyembah. Yang kedua mengabdi. Ya. Yang ketiga menghamba. Jadi menyembah, mengabdi, menghamba. Ya. Bahasa Arabnya budak itu abdun. Jadi kita menghamba, mengabdi, menyembah karena status kita budak. Budaknya siapa? Allah. Maka karena kita budak, kita rela diatur oleh Allah dalam segala gerak hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur. Kita lihat dalil-dalil di dalam Al-Quran, surat 56-51. Epic. Bacain artinya saja. 56-51. Ya. Az-Zariyat. Al-Waqiah Ustaz. Ya. Al-Waqiah. Az-Zariyat berapa? 5 berapa? 51. 51. Ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Wama, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan ya, jin dan manusia kecuali liya'budun. Ada kata liya'budun karena di sini budunnya jamak mudzakkar salim ya. Jadi ternyata kita ini ada dihidupkan itu untuk mengabdi, menyembah, beribadah. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak main-main hidup ini ya. Ada tujuan itu. Dalil kedua, Al-Baqarah 21. Al-Baqarah 21. Artinya saja. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ada kata ya ayyuhan nas. Kenapa menggunakan ya ayyuhan nas, tidak ya ayyuhalladzina amanu? Karena sebenarnya Allah itu berhak disembah, diibadahi oleh semua manusia. Gitu ya. Nah, bahkan Islam ini adalah agama bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Jadi kata Allah, ya ayyuhan nas u'budu. Hai manusia, u'budu. Ada kata u'budu. Ini fi'il amr ya, kata kerja perintah. Akar katanya sama dari kata abada atau abida. Jadi apa? Wahai manusia, sembahlah, abdilah, ibadahilah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan umat sebelum kamu agar kalian memiliki rasa takut. Kemudian dalil berikutnya adalah surat 18 110.
Surat Al-Kahfi 16 110. Terus kalau sudah setengah jam saya diingatkan. Tidak usah lama-lama. 110. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu Ya. bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ada kata ibadah di situ. Jadi paman kana yarju, barang siapa yang berkeinginan, berharap liqa rabbih, bertemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah itu di mana? Di surga. Secara fisik di surga. Karena nanti di surga kita boleh melihat Allah. Kalau di dunia nggak boleh, haram. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan saja, nggak usah mikirin bagaimana Allah. Tapi nanti di surga boleh. Ya kalau di ruang angkasa sana ada sekitar 200 miliar galaksi ya. Satu galaksi itu ada 200 miliar bintang. Matahari itu hanya bintang kecil saja. Ya kira-kira kita bisa bayangkan bagaimana penciptanya. Kira-kira gitu ya. Tapi di ujung itu ayat itu mengatakan apa? Ya. Walatush bi ibadati rabbih ahada. Ketika kamu mengabdi, beribadah, menyembah, jangan sekali-kali Allah diduakan, maksudnya gitu. Maknanya apa nih? Kita ini beribadah kayak sholat, mengabdi kepada Allah 24 jam, menyembah Allah juga 24 jam. Itu nggak usah khawatir, Allah lihat kita ya, Allah monitor kita 24 jam ya. Umpamanya kita lagi nyapu, Allah lihat kita lagi nyapu. Misalnya nggak ada Dudi, nggak ada Topik, nggak ada Alwi, nggak ada saya, nggak ada Pak pengurus, nggak ada satupun orang. Adul di masjid nyapu, dilihat Allah ya. Itu maksudnya. Makanya Allah minta ketika kalian mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, jangan duakan aku dengan makhluk. Maksudnya nggak usah minta dipuji sama manusia, nggak perlu pengen dilihat oleh manusia. Kenapa? Allah, kata Allah, aku lihat kamu. Apa kurang cukup kalau bahasa kita? Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya tenang, kemudian insya Allah nggak mudah nggak mudah surut ke belakang, karena yang dia cari adalah wajahnya Allah tadi. Karena kita disuruh oleh Allah tadi mengabdi, menyembah, beribadah, itu adalah mencari wajah Allah. Malam tahajud nggak ada yang lihat kita, Allah melihat. Itu. Maka semakin banyak kita berbuat kebaikan, ya semakin banyak nanti Allah berikan hadiah kepada kita. Itu maksudnya. Ya, jadi ibadah itu tadi maknanya adalah mengabdi kepada siapa? Kepada Allah. Melalui apa? Masjid. Maka harus dimasukin betul di hati kita. Ini bukan rumah ketua DKM, ini bukan rumah punya pengurus DKM, bukan. Ini rumah Allah. Kita jadi karyawannya. Luar biasa itu. Nggak semua orang dipilih. Kita kan ditakdirkan oleh Allah. Ya. Saya dulu tahun 91 berarti udah berapa tahun lebih? Berapa? 30. Itu di Gading Serpong itu kan ada perapatan, di depannya ada pabrik ubin, namanya pabrik Danto. Saya dulu daftar kerja di situ. Dari pesantren daftar kerja. Ijazah kan aliyah. Alhamdulillah. Ya saya kan nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Pinter juga enggak sih, blow on juga enggak lah. Lumayan aja gitu. Tes bisa gitu kan. Terus
waktu zaman itu tuh silaturahim sama manajer penting. Nah, karena saya ada saudara malamnya diajak untuk silaturahim ke manajernya, pasarannya di sana. Namanya Pak Haji Rahmat. Temu tapi sebentar karena dia sedang ada urusan, jadi nggak sempat ngobrol saya. Begitu wawancara tenang dong, wah tes gampang ya kan, silaturahim sudah kan, udah pede aja saya pasti diterima ini. Begitu pengumuman habis wawancara, alhamdulillah saya nggak diterima. Tapi innalikulli syai'in hikmah, segala sesuatu ada hikmahnya. Karena saya latar belakangnya pesantren, akhirnya saya berpikir memang saya mungkin disuruh ke jalur agama. Akhirnya saya kuliah agama, sekolah 3 agama. Ya, sampai sekarang ini. Barangkali kalau saya jadi di pabrik itu mungkin paling tinggi saya jadi asisten manajer. Ya paling-paling mobilnya apa sih sistem manajer mobilnya Avanza kali ya. Tapi karena saya ditakdirkan Allah ke jalur agama, ya alhamdulillah lah ya. Orang beli mobil ya kita bisa beli. Mobilnya R3. Orang beli rumah ya kita bisa beli rumah. Orang punya istri ya saya punya istri lah gitu kan. Ya, karena yang paling penting lagi kalau di jalur agama tadi kita transaksinya bukan dengan manusia saja, tapi dengan Allah. Kita ini jadi ditakdirkan topik dari Demak, ditakdirkan dari Lebak, topik ke Sindu, dari Garut ya, Pandeglang, ditakdirkan oleh Allah. Ini bukan kebetulan. Baca surat Al-Imran 191. Surat 3 ayat 191. Tidak ada yang kebetulan. Apa alwi kebetulan ke sini? Enggak. Allah sudah takdirkan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, terus duduk, atau dalam terus dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sudah cukup. Jadi enggak ada yang kebetulan ya. Kita dipertemukan di as-sajdah ini itu sudah Allah takdirkan. Kita disuruh mengabdi kepada Allah melalui rumahnya. Apa rumahnya? Masjid. Jadi seandainya pun nggak ada yang lihat satupun manusia yang punya rumah, yang punya masjid lihat. Ya, semakin rajin di masjid ya semakin Allah senang. Semakin Allah senang dunia akhirat. Kalau nggak di dunia Allah kasih nanti di akhirat. Itu maksudnya. Nah, jadi beribadah, mengabdi, ya, menghamba kita di dunia ini, Allah takdirkan kita menjadi karyawannya Allah tadi. Kalau DKM pengurus itu hanya sarana, wasilah saja, wasilah penghubung. Hakikatnya kita adalah karyawannya Allah. Itu satu poin ya. Poin kedua ya. Jadi pertama tadi makna ibadah apa? Menghamba, mengabdi, beribadah. Nah poin yang kedua tadi dalil-dalilnya. Yang ketiga terakhir, ibadah itu terbagi menjadi berapa? Nah, ibadah terbagi menjadi 2. Pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah ritual yang dicontohkan oleh Nabi. Apa itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu ada contohnya semua. Nah, yang kedua ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu? Ibadah di luar itu. Ibadah sosial. Ya, maka kesimpulannya apa? Pengertian ibadah itu adalah kullu, setiap ma, apa saja yuhibbullah, yang Allah suka, wa yardahu, dan Allah ridha, ya, bi kulli hubin wa khaufin wa raja, yang diiringi dengan sikap rasa cinta, kemudian rasa takut, dan juga rasa harap. Jadi ibadah itu apa kalau begitu kesimpulannya? Semua kegiatan, aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur. Ibtigha wajhallah, dengan catatan semua niatnya karena mencari wajah Allah. Berarti apa itu ibadah? Dari mulai bangun
Bangun tidur kita ngapain? Ya, ke kamar mandi itu ibadah. Lalu kita ke masjid, nyalain apa namanya? Ibadah. Lalu kita mungkin wudunya ibadah, mungkin mandinya ibadah, lalu ke masjid ibadah, azan ibadah, qobliyah ibadah, zikir ibadah, doa ibadah, pulang dari situ tidur kalau niatnya karena Allah ibadah juga, asal tidurnya jangan kelamaan. Habis tidur sarapan ibadah, habis sarapan bersihin ubin ibadah, mungkin nanti ada istirahat lagi, tidur lagi jam 9-10 ibadah, bangun zuhur aktivitas lagi ibadah, terus sampai nanti kita mati. Bukan cuma mati tidur lagi. Sampai tidur, sampai mati benar, ujungnya kan mati. Ibadah semua. Ya, saya kira itu ya. Berarti ada 3 poin nih. Poin pertama arti ibadah secara bahasa tadi. Poin yang kedua dalil-dalilnya tadi. Dan poin yang ketiga ibadah terbagi menjadi berapa. Ini ngaji singkat-singkat saja. Yang penting saya berharap masuk. Makanya nanti sih ada kertas masing-masing itu dikasih untuk kenang-kenangan, ya, tulisan. Saya kira itu. Ada pertanyaan apa saja? Ada kalau ada tentang agama apa saja? Kalau kita Iya, Be. enggak niat ibadah gitu Pak Ustaz. Itu kesebut ibadah enggak? Model Kita ini sudah niatnya semua ibadah. Kenapa? Lihat surat 6 ayat 162. Kita selalu niat itu. Inna sholati. Nah, kul Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ya. mamati. Kita setiap doa iftitah baca itu. Inna sesungguhnya solat saya, baik yang wajib maupun yang sunnah, wa nusuki ibadahku. Ibadah apa? Tadi ibadah yang pengertiannya luas. Semua kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hanya untuk Allah. Jadi kalau 5 kali kita baca itu lebih dari cukup. Allah menganggap kita sudah berniat semuanya saya niatkan ibadah ya Allah. Jadi nggak usah ngomong, kalau saya mau naik ibadah nih nyapu, nggak usah lah, ngapain